Salam dalam Karmel. Selamat bertemu teman-teman sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun ya, dan dijauhkan dari virus corona. Saya pada kesempatan ini akan mengajak Anda untuk kita bersama-sama mendengar sharing dan cerita Paskah. Walaupun Paskah sudah lewat, tetapi kita masih ada di dalam masa Paskah. Kita akan bertukar cerita bersama seorang Imam Karmel yang saat ini bertugas di Papua. Seperti apa cerita dari Papua? Ikuti percakapan saya berikut ini. Romo Fabi, selamat sore Romo Fabi. Ya, Romo, selamat sore. Apa kabar? Kabar sama baik, bro. Senyum dulu, orang Papua ini luar biasa. Oke, sahabat, Romo Fabi ini sekarang bertugas di paroki apa ya? Lupa saya. Saya sekarang bertugas di paroki Santo Bernardus, Aimas. Tugasnya di situ sebagai apa? Pastor paroki kah? Pastor Ya, apa? saya sekarang sedang membantu di paroki sini. Kebetulan pastor parokinya juga karena tugas rangkap. Jadi saya ditempatkan di sini untuk sementara waktu. Lalu seperti apa lanjutannya ya saya tidak tahu. Saya hanya menunggu dan siap ditugaskan di mana saya siap. Oke. Pasca kemarin itu Romo Fabi di paroki saja atau ada keluar ke tempat lain? Ya, Romo. Pasca kemarin saya di paroki saja dan pimpin perayaan Ekaristi selama Pasca itu mulai minggu Palma sampai minggu Pasca live streaming. Oh, bisa live streaming? Iya, bisa. Oh, begitu. Berarti seperti di keuskupan-keuskupan lain ya, karena virus corona makanya semua berubah. Iya, betul. Tapi di keuskupan juga ada yang bagian komisi sosial mengurus itu. Tapi di paroki tempat saya bertugas, paroki Santo Bernardus itu, saya inisiatif untuk juga memanggil OMK bagaimana kita buat live streaming. Membuat live streaming ya? Iya, bisa live streaming, ya betul. Oke. Dan itu berjalan dengan baik. Oh, perayaan semua berjalan dengan baik, lancar, aman. Iya, lancar. Hanya Romo sendiri di dalam gereja itu. Waktu misa ya, Romo? Iya, waktu misa lah. Masa waktu buat sesuatu itu? Maksud saya waktu misa itu Romo sendiri atau? Waktu misa memang ada umat yang datang meminta untuk juga ikut misa bersama begitu, tetapi saya melarang supaya kita ikut apa yang dibicarakan oleh gereja, yang diinstruksikan ya kita ikut oleh gereja dan pemerintah. Sehingga praktis misa kami hanya 7 orang, 7 atau 8 begitu. 7 atau 8 orang umat yang hadir. Ya, yang lain itu bertugas sebagai ada lektor, lalu yang lainnya untuk main musik, lalu yang lain untuk urus peralatan untuk berkaitan dengan misa live streaming. Oke, itu dibantu oleh teman-teman OMK. Iya, dibantu oleh teman-teman OMK. Umat di situ jumlahnya berapa umat di paroki itu kira-kira? Kira-kira untuk di paroki gereja pusat itu jumlah jiwa itu 1.000 lebih sekitar. Banyak berarti ya? Iya, banyak. Itu pun yang terdaftar, dan ya mungkin ada yang anak-anak kos yang tidak terdaftar atau tapi yang kita hitung ini ya orang-orang yang terdaftar dalam itu. Oh, orang-orang yang maksudnya umatnya itu dari mayoritas orang Papua kah atau dari mana saja itu umat? Kalau di gereja pusat paroki ini mayoritas
identitasnya itu ada orang Timur dalam pengertian di sini itu ada Flores, ada Sumba, ada Ya. Kupang, Alor, dan lain-lain, pokoknya bagian NTT. Tetapi juga banyak dari Toraja, dari Manado, Jawa, bervariasi. Ini karena ini juga di kota kabupaten. Oh, Gereja di kota. pantas. Ya, kota kabupaten. Kota besar berarti di situ ya. Tidak juga. Mau iya dan tidak ini sepertinya agak ragu Romo Fabi. Lalu bagaimana di situ kabar tentang corona di situ bagaimana? Untuk sementara Romo saya tidak bisa memberikan jawaban kepastian antara berapa orang yang positif. Dan juga saya tidak bisa menjawab, ini bukan ranah saya untuk menjawab, tetapi kalau bertanya situasinya, ya kami sekarang juga dihimbau oleh pemerintah mulai dari bulan Maret supaya di rumah saja. Oh begitu. Dan hampir sudah berjalan sekitar 1 bulan lebih ya kami di rumah saja. Sejak tanggal berapa? Sejak tanggal 15 atau 16 Oh, Maret. berarti sudah cukup lama ya. Iya, sudah cukup. Batas waktunya nanti sampai kapan? Belum ya? Belum. Memang ada perpanjangan kemarin sekitar sampai tanggal 31 Mei. Lalu Romo Fabi ini kan tabisnya tahun 2019. 2019 Bulan tanggal 26 November. 26 November. Semoga tidak salah ya, awas lupa. Imam baru masih Indonesia. 26 November 2019. Berarti ini pasca pertama tuh? Pasca pertama sebagai imam. Oke. Bagaimana perasaannya? Pasca pertama langsung misa sendiri tanpa umat, tanpa anggota KOR, tanpa segala-galanya, cuma sendirian di dalam gereja itu. Romo bisa cerita dulu ke kami semua, mungkin ada pengalaman menarik atau apa begitu, silakan. Iya, terima kasih Romo atas pertanyaannya. Pertanyaan ini ya saya bisa menjawab dengan sesuai rasa saya ya, dan sesuai pengalaman saya bahwa pasca kali ini sebagai seorang imam baru dan juga sebagai pasca perdana untuk saya itu cukup mengharukan. Cukup mengharukan untuk saya. Mengapa? Tidak biasanya. Ya, tidak biasa. Sebagai frater, kita merayakan Paskah yang begitu meriah bersama dengan umat dengan lagu-lagu yang begitu meriah. Apalagi Romo Fabi juga kan dirijen ya. Iya, dirijen kan. Iya. Ya persiapan kita itu begitu mantap, bagus. Tetapi tahun ini Paskah itu cukup lain, cukup berbeda. Semua lagu-lagu yang kita dengar itu ketika saya masih beratur atau itu sebelum jadi imam yang meriah, begitu banyaknya umat lautan manusia datang ikut misa, mulai dari Minggu Palma sampai Paskah. Tetapi tahun ini perayaan Ekaristi yang saya rayakan itu begitu sepi karena memang tidak ada umat. Lagu-lagunya juga yang biasanya kita dengar itu ada suara tenor, sopran, alto, dan bass. Ya pasca tahun ini tidak ada kor, bahkan lagu-lagu yang dinyanyikan itu ya hanya satu suara, dan itu ya cukup mengharukan untuk saya, mengharukan. Jangan menangis. Tapi ya untuk saat ini ya tidaklah, hati saya sudah dikuatkan. Waktu itu. Jujur Romo, ketika saya memimpin perayaan Ekaristi di malam Paskah itu
memang saya tidak bisa membendungkan mata saya karena ya memang cukup menyedihkan. Iya. Begitu. Saya waktu itu membuat misa dan saya meminta kepada teman-teman OMK yang ikut itu supaya pasang lilin di bangku-bangku umat, hanya bagian depan. Lalu juga memberkati ya seluruh bangku umat yang ada, saya memberkati. Saya mempunyai keyakinan bahwa seluruh jiwa umat yang saya gembalakan di tempat ini itu sementara berada dalam gereja itu. Oh, jadi sehingga saya memberkati. mereka hadir secara rohani begitu ya? Ya, Mereka hadir secara rohani maksudnya ya? iya, mereka hadir secara rohani. Luar biasa sekali. Lalu apa namanya? Itu kan perasaannya Romo Fabi ya. Kalau perasaannya umat kita itu seperti apa? Mungkin ada beberapa yang sesudah itu mereka sharing, sesudah itu mereka cerita dan sebagainya, mungkin ada yang mereka sampaikan. Ya, umat pada dasarnya mereka merindukan untuk merayakan Paskah di gereja. Nah, dan bagi umat ini juga pengalaman pertama kali mereka bagaimana Paskah itu dirayakan dalam hening, dalam diam, dan tanpa orang di gereja. Itu baru pertama kali ini, dan mereka yang merayakan dari rumah masing-masing. Nah, dan banyak umat yang merindukan sebetulnya untuk datang ke gereja. Tidak ada umat yang protes begitu? Misalnya mungkin datang lalu marah-marah karena Romo kenapa kami mau misa tapi kok dilarang harus Ekaristi di rumah sendirian, bagaimana itu? Sejauh ini Romo tidak ada. Tidak ada umat yang protes, tetapi pada umumnya umat juga mengerti dengan situasi yang kita alami bersama, sehingga ketika surat itu keluar dari Bapak Uskup, semua menerimanya. Itu umat kita, umat Katolik, mereka menerima apa yang menjadi pesan dari Bapak Uskup, menghargai surat yang keluar untuk tinggal di rumah dan merayakan Paskah di rumah bersama dengan keluarga. Oke. Mungkin ini yang terakhir ya. Ceritanya jangan terlalu banyak. Kalau cerita semua nanti tidak ada sisi yang membuat penasaran. Kalau ada yang penasaran, mereka akan cari terus tayangan. Siapa tahu mereka akan menghubungi langsung Romo Fabito. Mungkin ada pesan Romo Fabi untuk kalau ada umatnya Romo Fabi juga menonton tayangan ini, atau juga keluarganya Romo Fabi di Sumba, atau juga untuk konfrater yang ada di Maumere, di mana-mana, silakan Romo Fabi. Ingat, senjata kita ialah masker, tinggal di rumah dan tetap menjaga jarak bersama dengan orang lain. Oke. Itu dari saya. Oke, terima kasih Romo sudah mau bergabung di channel Karmel Indonesia Timur. Terima kasih untuk ceritanya, semoga menginspirasi supaya tetap bersemangat dalam kondisi seperti ini. Paskah sudah dilewati, Tuhan Yesus sudah bangkit, semangat harus tetap ada, dan saya kira itu saja Romo Fabi. Terima kasih untuk kebersamaan sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bahasa Papuanya apa terima kasih ini? Belum tahu bahasa Papua. Ini kan di kota, jadi tidak. Oh ya, di kota. Berarti Penggawan saja ya? Kalau Penggawan tahu? Penggawan. Penggawan tahu. Teman-teman sekalian, demikian cerita saya bersama dengan Romo Fabi, cerita dari Papua, dan semoga kisah itu menginspirasi Anda untuk senantiasa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, tetap bersemangat dalam hidup dan tetap mencintai Tuhan. Salam dalam Karmel.